cukup besar. Bersama sejumlah tokoh kebangsaan hari ini di Jakarta mendorong agar masalah politik dan hukum bisa diselesaikan dengan dialog antar elemen. Salah satunya ada Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang sudah bergabung bersama kami dari luar studio. Selamat malam Pak Mahfud. Pak Mahfud, Anda kemarin berdialog dengan Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko. Apa hasil pembicaraan dengan Suluh Kebangsaan? Ya, hasilnya itu agar pemerintah dan DPR lebih proaktif untuk melakukan dialog-dialog gitu, nggak usah nunggu. Malah kita menyarankan bagaimana kalau pemerintah itu mengirim orang-orang ke kampus-kampus, tempat mahasiswa selalu bertanya itu untuk berdialog, dan nampaknya itu akan di follow up gitu ya. Itu saya kira penting, karena sebenarnya kalau melihat situasinya atau perkembangan politiknya kan sebenarnya Presiden juga sudah cukup responsif dengan menunda rancangan KUHP, menunda rancangan undang-undang pemasyarakatan, pertanahan, minerba, dan itu sudah 4 itu sudah dinyatakan ditunda kan sebenarnya sudah responsif ya, merespon secara positif maksudnya apa yang disuarakan oleh masyarakat. Nah, di dalam politik itu kan tidak bisa menang-menangan secara mutlak ya. Nah, disitulah perlunya dialog agar tidak mutlak-mutlakan, Presiden juga tidak mutlak-mutlakan, mahasiswa juga, dan kampus-kampus juga tidak perlu mutlak-mutlakan. Dialog dong, mencapai saling pengertian, itulah demokrasi. Nah, kalau demokrasinya nanti tidak mencapai kata sepakat, maka ada hukum yang akan memberi saluran bagaimana menyelesaikan masalah ini. Nah, konstitusi kita sudah mengatur begitu. Betul. Pak Mahfud, apa konkret bentuk dialognya? Karena kalau untuk dialog sosialisasi apapun itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Ada partisipasi masyarakat yang dilibatkan dalam pembentukan undang-undang, termasuk kampus atau rekan-rekan mahasiswa. Apalagi yang kurang? Gini, undang-undang mengatur memang itu penyerapan aspirasi secara resmi di dalam setiap pembahasan undang-undang. Di situ di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pasal 96 bahkan dikatakan di situ asas keterbukaan mutlak diperlukan dalam pembahasan undang-undang. Itu pasal 5. Pasal 96 mengatakan harus menyerap aspirasi masyarakat, antara lain mendengar dari kampus-kampus, public hearing dan sebagainya, itu ada di situ. Nah, sekarang situasinya sudah seperti ini, merasa mahasiswa kurang diajak dialog dan sebagainya. Kenapa tidak proaktif saja? Apa sih yang dimasalahkan? Kan itu bagian dari pelaksanaan pasal 5 dan pasal 96, yaitu datang ke kampus tidak apa-apa. Kalau biasanya public hearing itu kan diinisiasi oleh DPR, mengundang gitu ya, mengundang pakar, mengundang kelompok masyarakat untuk bicara di DPR, nih mau ada undang-undang begini, menurut Anda bagaimana gitu. Nah, yang ini kan tidak banyak kita dengar juga ya, kecuali ini rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sudah didialogkan sangat terbuka. Bahkan dulu tahun 2017 itu yang ribut-ribut ketika itu akan segera diundangkan, dan semua fraksi pada waktu itu, saya kira bisa dilihat di jejak digitalnya, semua fraksi sudah setuju akan diundangkan. Tapi ada peristiwa yang hampir seperti ini, kontroversi lalu ditunda lagi, dibahas lagi. Nah, sekarang muncul lagi lalu ditunda lagi ini. Itu proses demokrasi, tidak apa-apa, karena undang-undang itu akan berlaku kepada rakyat. Meskipun saya secara pribadi kalau menunggu semua orang setuju, ya sulit ada undang-undang yang disetujui oleh 100%. Ya, dialog pun juga kan tidak selesai-selesai kalau menunggu seperti itu. Pak Mahfud, kita tahan sebentar, saya ingin dalami lagi nanti hal ini. Sejauh mana dialog ini akan bisa dilakukan, bisa membuat perjalanan panjang rancangan KUHP. Kita punya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri, bukan atau warisan dari kolonial ini berjalan. Kementerian Hukum dan HAM mengaku sudah roadshow, berkeliling ke kampus-kampus untuk dialog dari berbagai macam elemen. Tetapi masih saja ini keputusannya ada di pemerintah dan DPR, dan itu masih menuai kontroversi. Sesaat lagi di Prime Time News kami akan kembali. Iya,
Pak Mahfud, kita lanjutkan kembali. Perjalanannya sudah panjang pembahasan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini. Dialog juga sudah dilakukan. Kementerian Hukum dan HAM mengatakan sudah roadshow ke kampus-kampus, ke berbagai elemen masyarakat. Bagaimana cara mencari titik tengah di antara silang saling pendapat ini, Pak Mahfud? Sekarang keputusan sudah diambil bahwa itu akan ditunda. Titik tengah itu tentu bisa dilakukan melalui dialog yang lebih terbuka, gitu. Kedua pihak saling membuka diri untuk menerima pendapat-pendapat yang berbeda, untuk akhirnya nanti dikembalikan ke proses yang disediakan oleh konstitusi, yaitu siapa yang oleh rakyat dipilih secara sah untuk menjadi presiden, menjadi anggota DPR, itu nanti akan menetapkan terakhir. Nah, kalau itu pun masih dianggap sepihak, tentu ada Mahkamah Konstitusi. Karena kalau sekali lagi kalau menunggu semua orang setuju, itu tidak akan pernah ada undang-undang yang bisa disahkan kalau semua harus setuju gitu. Tetapi bagus, materi-materi tadi kalau mau dipersoalkan lagi, meskipun sebenarnya itu dulu udah lama diperdebatkan, di akhir tahun 2017 saya bahkan terlibat dalam perdebatan itu melalui dialog publik ya. Ya sekarang jadi masalah lagi gitu, nggak apa-apa. Ya, permasalahannya ada banyak. Salah satunya soal pasal penghinaan presiden ini yang juga sudah timbul tenggelam begitu Pak di Mahkamah Konstitusi. Kalau menurut pandangan Anda bagaimana Pak Mahfud? Kalau menurut pandangan saya, penghinaan terhadap presiden itu memang ya perlu diberi ancaman pidana, karena begini loh, gini. Ada pasal di undang-undang itu bahwa kalau presiden luar negeri itu dihina oleh rakyat Indonesia ketika berkunjung ke Indonesia, itu dijatuhi ancaman pidana. Masa kalau presiden sendiri tidak? Nah, itu alasannya kenapa itu masuk. Tetapi karena Mahkamah Konstitusi sudah pernah menyatakan bahwa tidak boleh ada pasal penghinaan presiden, itu menurut saya seharusnya tidak masuk. Sehingga penghinaan terhadap presiden itu harus masuk ranah delik aduan. Nah, kalau sudah betul masuk di dalam ranah delik aduan, saya kira sudah tepat secara hukum. Tadi ada yang menjelaskan itu, Ibu siapa dari DPR atau siapa tadi gitu kan, itu ranah delik aduan. Artinya pribadi presiden lah, pribadi orang yang sedang menjadi presiden atau wakil presiden yang mengadukan sendiri penghinaan atasnya, tidak karena jabatannya. Saya kira itu sudah bagus, sudah sesuai dengan putusan MK kalau memang itu rumusannya. Ya, apa filosofinya Pak? Karena masih banyak publik di tanah air ini yang masih khawatir akan ada nuansa otoriter yang kembali nanti ketika sewaktu-waktu ada saja seseorang yang mungkin nanti akan memimpin bangsa ini ke depannya, memanfaatkan setiap orang yang mencaci maki dirinya ini dengan delik aduan yang merupakan hasil produk rancangan KUHP ini. Ya filosofinya begitu, karena orang luar aja kalau jadi presiden di sini dilindungi oleh hukum dan diancam siapa yang menghina presiden luar negeri yang ke Indonesia, kan gitu kan? Nah, maka dianggap akan lebih imbang kalau yang menghina presiden Indonesia itu ya diancam juga, tetapi delik aduan gitu, tidak delik biasa. Kalau delik biasa itu kan artinya begitu orang melakukan langsung diproses oleh polisi. Tetapi kalau delik aduan, kalau presidennya bilang saya tidak terima, saya mau ngadu, dia sendiri yang mengadu, seperti dulu yang dilakukan oleh Pak SBY ketika melaporkan Egy Sujana dan Zainal Ma'arif. Itu sudah dilakukan oleh Pak SBY dulu secara pribadi, dan keduanya juga diadili dan dijatuhi hukuman pidana gitu. Nah, diatur seperti itu menurut saya sudah benar, MK mengaturnya seperti itu. Saya pernah ketemu Presiden Jokowi berbicara masalah ini ketika dulu masih rame-rame tahun 2017 itu. Saya ketemu di istana, gimana Pak, ini ada peristiwa, ada masalah delik presiden. Kalau Presiden Jokowi enteng aja loh, Pak Mahfud, ada atau tidak ada pasal itu di Undang Hukum Pidana. Saya sudah dihina tiap hari, tapi saya diem aja katanya gitu loh. Jokowi sendiri padahal sudah meminta untuk dicabut saja draft soal poin penghinaan presiden ini. Tapi teman-teman di DPR yang tidak ingin itu keluar dari draft. Lah ya silakan, nanti kan lihat diskusi publiknya seperti apa gitu ya.
Kan DPR yang ini kan akan dibahas oleh DPR yang baru. DPR yang baru sekarang belum ada anggota DPR yang berhak menyatakan tidak akan mencabut itu. Belum ada, karena DPR baru belum ada yang akan membahas, nanti kan DPR baru. Ini kan tinggal 4 hari lagi kayaknya sudah akan bubar DPR yang sekarang kan. Jadi tidak berhak dia menyatakan kami tidak akan mencabut. Emang siapa dia? Kan DPR baru nanti. Dan seumpama dia jadi lagi belum tentu juga masuk ke Komisi 3 kan. Oke, Pak Mahfud, bagaimana Ya. dengan tanggapan banyak pihak yang mengatakan bahwa bangsa ini belum siap betul-betul untuk menghadapi keterbukaan di kebebasan di era demokrasi ini? Sementara di negara-negara yang sudah jauh lebih matang, demokrasi yang begitu liberal, pemimpin negaranya, kepala negaranya dicaci sedemikian rupa, bahkan ditambahi embel-embel tertentu secara fisik, gambar, video, dan lain sebagainya juga tidak bisa dijerat dengan hukum. Di Amerika misalnya, apa tanggapan Anda? Ya. Ya itu kan pilihan politik hukum masing-masing bangsa ya. Kalau di negara-negara tertentu itu ya presiden dia caci maki biasa aja. Perdana Menteri nyebrang jalan diteriaki, dimaki-maki gitu, enggak apa-apa tuh. Pernah terjadi ada saya lihat di TV. Tetapi orang Indonesia lalu mau mengaturnya begitu, rakyatnya setuju apa enggak? Kalau rakyat tidak setuju ya tidak boleh dipaksakan. DPR harus mendengar itu, gitu loh. Jadi kalau hasil dialog nanti di masa periode DPR berikutnya dalam membahas RKUHP ini ternyata memang mayoritas publik tidak menghendaki itu, ya sepatutnya sudah diterima begitu ya, bisa diambil, ditarik keluar dari draft. Iya, seharusnya ditarik keluar. Seumpama pun itu nanti dipaksakan, itu kalau dibawa ke MK, menurut pandangan hukum saya, kalau dibawa ke MK akan dibatalkan juga oleh MK itu. Karena apa? Karena MK sudah pernah melarang itu, gitu. Sudah pernah mengabulkan permohonan bahwa penghinaan terhadap presiden sebagai jabatan itu tidak boleh masuk di KUH pidana, kan gitu. Ya. Ini masih banyak jalan lah. Jadi begini loh, Mas, mengubah aturan hukum itu ada legislative review, ada judicial review, kan gitu. Ada campuran antara legislative review dan political review. Misalnya presiden mengeluarkan perpu, itu political review. Lalu dibawa ke legislative review nanti. Apakah itu disetujui oleh proses legislatif gitu. Hukum memberikan banyak jalan untuk menyelesaikan masalah agar tidak buntu. Baik. Dan dialog itu yang prioritas sekarang diperlukan oleh bangsa ini untuk menghadapi isu ini. Terima kasih Prof. Mahfud MD atas waktunya di Prime Time News malam hari ini.